Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pengajian kitab Mursyidut Thullab, akan dikaji oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi. Salam serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nah Dokter telah berada di Zoom, sudah join. Maka seperti biasanya ada salah seorang santri yang membaca terlebih dahulu. Kepada santri yang akan membaca pada malam hari ini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabamin bil mahkumi bihi. Pembahasan 8 tentang sesuatu yang dihukumi. Kullu ma fa'alahul mukallafu setiap yang dilakukan oleh orang mukallaf bahwa mahkumun bihi fal tabtafu, yaitu sesuatu yang dihukumi maka cukuplah kalian. Wasyaratu fi sihhatil mukallafi, dan syarat sehat perbuatan mukallaf itu bihi umurat kul wahid yafi, tamang kunul wuku' inda talab wa kaunuhu min kasbi muqatab, wa an yakuna dzalika mukallafu, adanya perbuatan mukallaf itu bihi ladal mukallafina yu'rafu, tersebut hukum-hukum mengetahui yu'rafu mukallaf. Al-mabahatsu tasi, pembahasan ke-9 bil mahkumi alaihi, tentang sesuatu yang dihukumi padanya. Faman alaihi al-hukmu fal mukallafu, dan orang yang ditetapkan hukum yaitu orang yang mukallaf, taklifuhul fahmu lima yukallafu wa rufi'a taklifu an tibayan wa sahibil jununi wan nisyan di faqad fahmi ma bihi qad kullifu wa qabarin mustaharin bal ta'rifu wa kullifal kifaru bil furu'i dha lisyafi'i wa kathiril jahbada binafsi ma talakakumu kodi kotado taklifahum biha wa hadha yurtado wa ba'duhum qad mana'u taklifahum hatta yakunu tarikina kufrahum wa radihul awwalu haitsu ya'tadidu binafsi ayatil kitabi fa'tamin. Ya, Mas. Terima kasih kepada Santri Reskinur. Selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Abdul untuk kembali memberikan penjelasan tentang kitab Mursyidut Thullab. Falanya falyatafaddal mashkura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Thullab karya Ante Qurta Abdurrahman Al-Mudalli rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang membahas tentang usul fiqh atau dasar-dasar dalam memahami fikih.
Pertemuan sebelumnya kita sudah memulai pembahasan tentang al-mahkum alaihi, al-mabhath tasi', pembahasan yang ke-9 berkaitan dengan hukum, yaitu orang yang dihukumi, al-mahkum alaihi, sesuatu yang ditetapkan padanya hukum atau yang kita kenal dengan mukallaf. Dan syarat mukallaf ini, seorang dikatakan mukallaf apabila dia bisa memahami apa yang diperintahkan kepadanya, apa yang dibebankan kepadanya, yang memahami perintah dan larangan. Makanya tingkatan mukallaf itu berbeda sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kita sudah jelaskan bagaimana taklifnya anak kecil yang belum balik atau yang belum mumayyiz, begitu juga dengan orang gila, begitu juga dengan orang yang lupa. Yang mana tiga orang ini atau tiga kelompok ini, anak kecil, orang gila, dan orang yang lupa, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur, rufi'an ummati atau rufi'a an ummati salas, diangkat dari umatku tiga kelompok, yaitu diantaranya an-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, wa anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar, begitu pula dengan orang yang lupa sampai dia ingat. Kemudian selanjutnya kata Andre Gruta, masih berkaitan dengan orang yang diberikan taklif, beban. Dia mengatakan wa kullifal kufaru bil furu'idza. Wa kullifal kufaru, orang-orang kafir itu diberikan beban. Mukallaf, orang kafir itu mukallaf bil furu'i, bahkan terhadap hukum-hukum furu', salat, puasa, zakat, itu juga, haji, berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan yang haram. Orang-orang kafir itu mukallaf dengan hukum-hukum furu', bil furu'idza. Di Syafi'i, ini menurut pendapat Imam Syafi'i, wa kathiril jahbatha. Begitu pula banyak dari para ulama memilih pendapat ini, bahwasanya orang kafir bukan hanya diperintahkan untuk beriman, tapi juga diperintahkan mengamalkan amalan-amalan syariat Islam, sekalipun itu perkara furu'. Linassi, sebagaimana dalam nas Al-Quran, ketika ahli jannah, ahli yamin bertanya kepada ahli shimal. Ini di surah Al-Muddathir, Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu berada di neraka sakar? Lalu mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu ikut bersama orang-orang yang membangkang, menentang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian. Jadi kata Andre Guruta, sesuai dengan ayat ini, masalah kekum fi saqar, qad iqtada telah menunjukkan taklifahum biha, bahwasanya mereka orang-orang kafir dibebani dengan apa yang disebutkan dalam ayat itu, masalah kekum fi saqar. Kalau lam nakum minal musallin, mereka orang-orang kafir mengatakan kami berada di neraka karena tidak sholat, berarti mereka dibebani untuk sholat. Tidak mungkin mereka dihukum kalau mereka tidak diperintahkan untuk sholat. Wahada yurtada, dan ini pendapat yang diridhai, pendapat yang dipilih, bahwasanya orang kafir itu
juga diwajibkan untuk mendirikan sholat, memberi makan, dan hukum-hukum syariat Islam lainnya. Wa ba'duhum qad mana'u taklifahum. Sebagian ulama itu menolak atau menafikan taklif kepada orang kafir, menganggap bahwa orang kafir itu tidak mukallaf. Sebagian pendapat ulama menganggap bahwa orang kafir itu bukan mukallaf. Hatta yakunu tarikina kufrahum, sampai mereka meninggalkan kekufuran. Artinya orang kafir itu tidak mukallaf sampai mereka beriman. Selama mereka masih dalam keadaan kufur, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka tidak diperintahkan melakukan amalan-amalan syariat yang lainnya sampai masuk ke dalam Islam. Selama masih dalam keadaan kafir, maka dia tidak termasuk mukallaf, tidak dikategorikan mukallaf. Ini pendapat yang kedua. Kata Andre Gurutta, warrajihul awwalu. Yang rajih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu orang kafir itu juga mukallaf. Haitsu ya'tadid binassi ayatil kitab, karena pendapat yang pertama itu berlandaskan dalil dari ayat Al-Qur'an. Fa'tamid, maka jadikan pendapat ini sebagai landasan atau jadi pegangan bahwa orang kafir itu wajib sholat. Jadi orang yang kafir, jika dia hidup di dunia tidak sholat sama sekali, tidak pernah sujud kepada Allah, maka dia diazab di hari kiamat dengan dosa tidak sholat, dosa tidak puasa. Ketika masuk Ramadan mereka tidak puasa, mereka berdosa. Tapi mereka tidak sah ibadahnya kecuali beriman dulu. Mereka diperintahkan untuk sholat, tapi kalau mereka sholat tapi belum masuk Islam, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau mereka tidak sholat, maka semua kewajiban yang dia tinggalkan selama hidup di dunia, maka dia diazab di hari kiamat. Semua kewajiban, semua yang diharamkan, yang mereka tidak tinggalkan selama di dunia, maka itu semua akan dihukum nanti di akhirat kelak. Sehingga dosanya berlipat-lipat ganda. Tapi kalau mereka beriman, maka dosa-dosanya dihapuskan. Kata Rasulullah SAW, al-Islam yajibu ma qablah. Islam itu menutupi dosa-dosa sebelumnya. Dan amal kebaikannya diterima. Kalau dia sebelum masuk Islam melakukan kebaikan, maka kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, "Aslam ta'ala ma aslafta minal khair." Kau masuk Islam dengan membawa pahala kebaikan-kebaikan yang dahulu kamu lakukan. Jadi kalau seseorang itu masuk Islam, dosa-dosanya diampuni, amal kebaikannya didapatkan pahala. Tapi kalau dia meninggal tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka semua kebaikannya tidak diterima di sisi Allah, dan semua dosa-dosanya, kewajiban, sekalipun itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslimin, itu juga mereka wajib tanggung. Mereka diazab karena tidak menjalankan syariat Islam. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku di tangannya, "la yasma'u bi ahadun," tidaklah seseorang mendengarkan tentang aku, tentang Nabi Muhammad, "thumma la yahudiyun wala nasrani," tidak itu Yahudi maupun Nasrani, "thumma mata walam yu'min bima ji'tu bihi," kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang saya bawa, "illa kana min ashabin nar," kecuali dia termasuk ahli neraka, akan diazab karena meninggalkan syariat Islam. Jadi semua syariat Islam wajib bagi orang-orang kafir. Nah, ini pendapat yang kuat dan dikuatkan oleh Andre Gurutta dalam kitabnya ini. Kemudian pembahasan selanjutnya, Al-Mabhathul Ashir. Pembahasan yang ke-10,
fil hakim, tentang hakim, siapa yang berhak menetapkan hukum. Kita sudah membahas tentang hukum, apa-apa saja yang dijadikan sebagai hukum, siapa yang berhak ditetapkan kepadanya hukum, mahkum alaihi. Karena kita membahas tentang hakim itu, siapa yang punya hak menetapkan hukum. Andre Guruta mengatakan, wallahu hakimun bighairi khasmi. Allah itu adalah penentu hukum tanpa ada perselisihan. Pakat ulama bahwa yang berhak menetapkan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahkumu. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah yang berhak menetapkan hukum, tidak ada yang bisa menentang hukumnya. Inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan, maka penetapan hukumnya dikembalikan kepada Allah. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya yang punya wewenang menetapkan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Wakhtalafu fi idrakil hukmi. Hanya saja mereka berselisih. Ikhtalafu, ulama berselisih tentang cara mengetahui hukum. Kita tahu bahwa yang menetapkan hukum hanya Allah. Tapi bagaimana kita tahu hukum apa yang Allah inginkan? Bagaimana kita tahu hukum yang Allah tetapkan? Ini perselisihkan ulama cara mengetahuinya. Min qabli bi'tsati nabiyyin mursal, sebelum diutus seorang nabi. Jadi sebelum adanya nabi dan rasul, bagaimana cara mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala? Kata guru, min qabli bi'tsati nabiyyin mursali hujaju kulli wahidin satanjali. Dalil-dalil setiap pendapat, setiap orang akan nampak, akan nanti dijelaskan oleh Andre Guru. Jadi ulama sepakat bahwa yang menetapkan hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka berselisih sebelum diutus nabi dan rasul, bagaimana cara mengetahui hukum? Maka berikut adalah penjelasannya dengan dalil-dalilnya. Ammal asy'ariyatu qalu yudrak bisyar'i la bil aqli qad yudrak. Mazhab Asy'ariyah, pendapat kelompok al-Asy'ariyah, qalu, mereka mengatakan yudraku bisyar'i, hukum Allah itu diketahui dengan syariat, dengan Al-Quran, dengan wahyu, atau dengan petunjuk Nabi dan Rasul. Ini sebelum ada Nabi dan Rasul, maka tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Kapan ada hukum? Kapan seseorang itu wajib mematuhi hukum? Kalau sudah ada petunjuk dari wahyu Al-Quran atau kitab suci yang Allah turunkan, atau melalui para nabi dan rasul. La bil aqli, bukan dengan akal. Qad yudrak, bukan dengan akal semata hukum itu diketahui. Ini Asy'ariyah mengatakan tidak ada cara lain untuk mengetahui hukum yang Allah tetapkan kecuali dengan syariat, wahyu, Quran dan atau kitab suci atau ucapan para nabi dan rasul. Bukan dengan akal semata. Akal semata tanpa petunjuk wahyu itu tidak bisa mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Wastadallu binassi ayat. Syairah
Mereka berdalil dengan teks ayat Al-Quran, wama kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini di surah Al-Isra ayat 15. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi Asy'ariyah berdalil dengan ayat ini. Kami tidak akan mengazab, menurunkan hukuman, menurunkan azab atau menyiksa suatu kaum hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Artinya sampai ada wahyu yang sampai kepada mereka, yang mereka pahami. Ketika melanggar hukum Allah, baru mereka mendapatkan hukuman. Artinya sebelum datang rasul, maka Allah tidak akan menghukum seorang pun. Allah tidak akan memberikan hukuman yang menunjukkan bahwasanya tidak ada hukum sebelum adanya atau diutusnya nabi dan rasul. Fafhama, maka fahamilah masalah ini. Kemudian Ragurta mengatakan wadhi nafat wujuda hukmin ulliqa bi af'alil ibadi hatta yuntaqa. Lahum rasulun ja'a bi syar'il asad yursiduhum ila ibadatil ahad. Wadhi, artinya ayat ini, nafat wujuda hukmin ulliqa, menafikan adanya hukum ulliqa, yang disandarkan atau yang dikaitkan bi af'alil ibad, yang dikaitkan dengan perbuatan hamba. Karena kita mengatakan hukum itu berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Nah, tidak ada hukum yang ditetapkan kepada perbuatan seorang hamba hatta yuntaqa, sampai dijelaskan kepadanya. Sampai dijelaskan bahwa perbuatan ini wajib, perbuatan ini haram, perbuatan ini makruh, perbuatan ini mubah, perbuatan ini mustahab. Sampai ada perintah atau larangan, baru dia diberi hukum. Baru mendapatkan pahala ketika melakukan kebaikan, mendapatkan hukuman ketika melakukan dosa. Sebelum itu, maka mereka tidak dihukum. Ayat ini, lahum rasulun ja'a bisyar'in asad hatta yuntaqa lahum, sampai dipilih bagi mereka rasulun ja'a bisyar'i, seorang rasul yang datang membawa syariat al-asad, yang kuat, yurshiduhum ila ibadatil ahad, yang mengajak mereka untuk beribadah kepada al-ahad, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Bagaimana cara mengetahui hukum Allah sebelum diutus para nabi dan rasul? Kata Asy'ariyah, bahwasanya tidak ada cara mengetahui hukum Allah kecuali melalui syariat wahyu. Sebelum ada wahyu dari Allah melalui para nabi dan rasul, maka tidak ada hukum. Ketika tidak ada hukum, berarti tidak ada azab. Kapan ada azab? Kapan ada hukum? Kapan ada ganjaran? Kalau tidak ada rasul yang menjelaskan tentang hukum Allah, maka yang melanggar mendapatkan hukuman, yang mentaati mendapatkan pahala. Sebagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa qala qaumun minhumul karramiyah. Wa qala qaumun minhumul karramiyah. Kalau al-Asy'ariyah kita paham semua. Al-Asy'ariyah itu pengikut Abil Hasan al-Asy'ari. Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Al-Asy'ariyah, al-Asy'ariyah itu kelompok yang dinisbatkan kepada Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, wafat tahun 324. Sedangkan al-Karramiyah, wa qala qaumun minhumul Karramiyah. Al-Karramiyah ini adalah kelompok pengikut Abi Abdullah Muhammad ibn Karram.
Abu Abdullah Muhammad ibnu Karram, wafat tahun 255. Kata Guru, tawakala qaumun minhumul karramiyah. Berpendapat kaum yang lain di antaranya al-karramiyah kadal khawarij. Al-khawarij adalah orang atau kelompok yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin dan mengajak kepada khuruj. Khuruj artinya keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin. Kata al-khawarij ma'al jabaiyah. Al-jabaiyah ini al-jabaiyah pengikut Abi Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jabai. Pengikut Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jabai. Dia wafat tahun 303. Nah, ini tiga kelompok ini, Karramiyah, Khawarij, Al-Jabbaiyah. Kita mengatakan la syakka anna al-aqla yastaqillu fi idrakil hukmi wastadallu. Mereka mengatakan tidak diragukan bahwasanya akal itu bisa secara sendiri, bisa berdiri sendiri dalam mengetahui hukum yang Allah tetapkan. Berbeda dengan pendapat pertama, Asy'ariyah mengatakan tidak bisa. Akal tidak bisa berdiri sendiri mengetahui hukum Allah kecuali dengan bantuan wahyu, kitab suci atau petunjuk Nabi dan Rasul. Sedangkan kelompok atau pendapat yang kedua mengatakan tidak diragukan bahwasanya akal itu bisa dengan sendirinya tanpa ada Nabi dan Rasul. Sebelum diutus Nabi dan Rasul mampu mengetahui hukum. Wastadallu, mereka berdalil binassi qaulillah. Mereka berdalil dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabith wat thayyib." Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 100. Ini dalilnya. Katakan kul la yastawil khabith wat thayyib. Katakan wahai Muhammad, yang baik dan yang buruk itu tidak sama. Jadi akal mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena Allah mengatakan baik dan buruk itu tidak sama. Artinya jelas, nampak jelas, sehingga akal tanpa adanya wahyu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik itulah hukum Allah yang diperintahkan, yang buruk itulah hukum Allah yang harus ditinggalkan. Hadza manukil. Inilah yang dinukil dari mereka. Pendapat kedua ini, bahwasanya akal bisa mengetahui hukum. Kata Regruta, wal jam'u bainal ayataini amkana tariquhu fi syarhi qad tabayyana. Kata Regruta, untuk menggabungkan, memadukan, menyatukan bainal ayataini, antara dua ayat ini, ayat yang dipakai Asy'ariyah dan ayat yang dipakai oleh Ramiyah, Khawarij dan Jabba'i. Dua ayat ini katanya untuk memadukannya amkan, mungkin saja. Bisa saja dipahami ayat ini secara bersamaan, tidak harus berbenturan, tidak ada benturan, tidak ada pertentangan antara dua ayat ini. Karena bisa dipadukan. Tariqhu fi syarri qad tabayyana. Caranya bagaimana? Itu sudah dijelaskan di kitab-kitab tafsir atau di buku-buku yang menjelaskan tentang ayat ini. Wala khilafa ba'da ba'tsati jara bil hukmi bisyarri kama tawatara.
wala khilafa ba'da bi'tsatil dan tidak ada perselisihan setelah diutus para nabi dan rasul. Fil hukmi bisyar'i, bahwasanya berhukum itu dengan syariat. Kama tawatara, sebagaimana yang sudah masyhur atau sudah mutawatir. Jadi yang ada perselisihan, jadi di sini ada kita menjelaskan 3 hal. Yang pertama, ulama sepakat bahwa yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ulama berselisih. Apa perselisihan ulama? Bagaimana menetapkan hukum sebelum Nabi dan Rasul, sebelum diutus Nabi dan Rasul. Adapun setelah Nabi dan Rasul diutus, itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan setelah diutus Nabi dan Rasul, maka wajib mengetahui hukum, menetapkan hukum dengan syariat, dengan wahyu. Jadi yang diperselisihkan ulama sebelum diutus Nabi dan Rasul. Asy'ariyah mengatakan tidak ada hukum. Sebelum ada Nabi dan Rasul tidak ada hukum. Tidak bisa akal secara sendiri menetapkan hukum. Pendapat kedua mengatakan bisa saja akal mengetahui hukum sebelum diutus Nabi dan Rasul. Pendapat pertama berdalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasula. Kami tidak menghukum sebelum diutus Rasul. Berarti sebelum diutus Rasul tidak ada hukum, karena tidak ada hukuman. Sedangkan pendapat kedua mengatakan kulla yastawil khabith wa thayyib, tidak sama yang baik dan yang buruk. Berarti bisa kita bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kata Andre Gurita, 2 ayat ini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Betul, akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akal secara akal sehat itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi untuk mengetahui bahwa yang baik ini adalah hukum Allah, yang buruk ini hukum Allah, itu tidak bisa kecuali dengan wahyu. Karena betapa banyak yang secara akal itu baik, tapi ternyata tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kita anggap buruk, ternyata itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi untuk menjadikan itu sebagai hukum, yang baik mendapat pahala, yang buruk mendapat dosa, itu tidak bisa kita tetapkan kecuali ada syariat. Makanya akal tidak bisa dijadikan landasan hukum. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan lau kana dinu birra'i, seandainya agama itu hanya berlandaskan logika, akal saja, lakana mashu asfal khuffaini aula min a'lahuma. Maka membasuh khuf, sepatu kulit itu, membasuh bagian bawahnya itu seharusnya yang dilakukan bukan membasuh bagian atas. Nah, secara akal yang menyentuh tanah adalah bagian bawah khuf. Kenapa yang disapu bagian atasnya? Ya. Jadi kalau seandainya syariat Islam itu dengan logika, seharusnya yang dibasuh bagian bawah. Tapi ternyata kata Ali, saya melihat Nabi SAW membasuh khuf bagian atas. Ya. Ketika kita buang angin atau ketika seseorang buang angin, tidak disuruh cebok, tapi disuruh cuci muka. Padahal yang keluar anginnya duburnya. Jadi banyak hukum-hukum yang Allah tetapkan, kalau hanya sebatas logika itu tidak sesuai dengan logika. Makanya logika tidak bisa berdiri sendiri. Logika hanya membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi mengatakan bahwa hukum Allah itu syaratnya harus dipahami. Syaratnya harus dipahami. Dan semua syariat Islam itu pasti dipahami. Tapi bagaimana memahaminya? Harus melalui perantara wahyu. Akal tidak bisa berdiri sendiri mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin dibahas atau yang dijelaskan oleh Syekh dalam pembahasan ini.
Dengan pembahasan yang ke-9 ini berarti selesai tentang masalah hukum. Pembahasan tentang hukum itu sudah selesai. Akan masuk pembahasan yang lebih tinggi sedikit, lebih berat sedikit, dan ini merupakan intinya usul fikih sebenarnya. Inilah intinya usul fikih. Yang beratnya di usul fikih ini di sini. Jadi ketika orang membahas ilmu usul fikih secara umum dengan berbagai jenis metodenya, sebenarnya dalam ilmu usul fikih itu sebenarnya cuma 4 saja pembahasan sebenarnya. 4 saja secara umum yang dibahas dalam ilmu usul fikih setelah definisi-definisi. Definisinya usul, definisinya fikih, apa definisinya usul fikih, apa itu ilmu, apa itu yang sebenarnya dibahas dalam ilmu usul fikih yang 4 saja. Yang pertama berkaitan dengan hukum, itu apa itu hukum, jenis-jenis hukum, macam-macam hukum, siapa yang menetapkan hukum, siapa yang diberi hukum, syarat-syaratnya hukum, ini yang kita bahas ini. Kemudian yang kedua tentang dalil hukum. Karena kita mengatakan hukum tidak bisa diketahui kecuali ada dalilnya. Nah, ada pembahasan tentang dalil, tapi belum dibahas di sini. Andre kita akan bahas nanti di belakang tentang hukum Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga ini akan kita bahas dan inti dari usul fikih adalah bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil. Kita punya dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut setelah kita tahu ini namanya haram. Tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa itu haram? Bagaimana kita tahu bahwa itu makruh? Bagaimana kita tahu bahwa itu halal? Bagaimana kita tahu bahwa itu mustahab? Nah, inilah pembahasan yang ketiga ini. Ya, tariqatul istidlal. Metode pendalilan. Cara mempergunakan dalil. Mungkin banyak orang hafal Quran, tapi kalau ditanya hukum apa yang dikandung oleh ayat ini, tidak tahu. Apa yang Allah inginkan dalam ayat ini, tidak tahu. Ini perintah wajib atau sunnah? Ini larangan haram atau makruh? Nah, inilah yang paling berat dalam ilmu usul fikih dan inti dari ilmu usul. Kemudian pembahasan yang keempat yang biasa dibahas dalam ilmu usul fikih, nah itu berkaitan dengan orang yang pantas mengeluarkan hukum. Orang yang pantas mempergunakan dalil untuk mengeluarkan hukum. Nah, itu dibahas nanti akan dibahas tentang mujtahid dan muqallid. Mujtahid dan muqallid dan akan dijelaskan juga oleh Andre Gurta dalam kitabnya. Di pembahasan kita berikutnya ini intinya usul fikih. Dan kebanyakannya poin pentingnya dalam metode istinbat hukum itu semuanya banyak-banyak dari bahasa. Semuanya atau kebanyakan landasannya itu dari bahasa Arab. Hanya kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa usul fikih. Kalau tidak bisa usul fikih, dia tidak bisa berbicara hukum. Makanya saya selalu mengatakan bahwasanya orang yang tidak tahu bahasa Arab itu tidak mungkin jadi mujtahid. Tidak mungkin jadi muttabi minimal. Hanya orang awam. Semua yang tidak tahu bahasa Arab itu orang awam. Hanya mukallid saja. Hanya mengikut sama pendapat orang lain saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa paham hukum. Bagaimana dia mau paham hukum? Nah, sumber hukum Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Metode pengeluaran hukum dari Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Metode-metodenya, kaedah-kaedahnya berbahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab. Makanya pembahasan pertama di sini yang akan dijelaskan Andre Guru di sini mengatakan al-masail muta'alliqa bi usul fiqh. Masalah-masalah yang berkaitan dengan usul fiqh. Al-masalatul ula, pembahasan pertama fil amri, tentang perintah. Dalam Al-Quran, kalau bukan perintah, larangan. Kalau bukan perintah, larangan. Itu saja. Perintah, kalau bukan wajib, mustahab. Atau bisa jadi, nanti akan dijelaskan. Perintah bisa terkadang
berbentuk larangan. Jadi bagaimana memahami tentang masalah perintah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada pembahasan bagaimana memahami tentang larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata Andre Gurutta, fihi mabahis. Dalam masalah ini, masalah perintah, ada beberapa pembahasan. Al-mabahsul ula fi ta'rifil amri wa ma'nahul asli. Tentang definisi perintah. Apa itu perintah? Wa ma'nahul asli. Dan makna asalnya perintah. Atau hukum asalnya perintah itu apa? Hukum asal dari perintah. Kata Andre Gurutta, ta'rifu istida'u fi'lin qad wajib bil qawli mimman kana duna man talab. Ini biasanya dibahas dalam ilmu balaghah tentang perintah dan larangan itu, dan dalam ilmu balaghah. Yang pernah belajar balaghah pasti paham. Kata Andre Gurutta, ta'rifu definisi perintah itu istida'u fi'li. Meminta perbuatan atau menyuruh melakukan perbuatan. Istida'u fi'li. Menginginkan adanya perbuatan. Qad wajib bil qawli, sesuatu yang wajib. Bil qawli, dengan ucapan, mimman kana duna man talab, dari orang yang di bawah, yang lebih rendah daripada yang disuruh. Jadi perintah itu adalah menginginkan adanya perbuatan yang mesti dilakukan dari orang yang lebih tinggi ke bawahan, dari atas ke bawah. Itu namanya perintah. Mimman kana bil qawli mimman kana duna man talab, kepada orang yang di bawah, yang lebih rendah daripada yang meminta, dari yang menginginkan. Jadi perintah itu dari atasan ke bawahan, dari atas ke bawah. Perintah untuk melakukan sesuatu, atau keinginan atau tuntutan untuk melakukan sesuatu dari atasan ke bawahan. Seperti perintah itu ya dari bos ke bawahannya, dari orang tua kepada anaknya, dari presiden ke menterinya. Kemudian semuanya dari Allah sampai kepada hamba-hambanya. Itu secara bahasa. Perintah itu sesuatu yang menginginkan perbuatan dari atasan ke bawahan, dari atas ke bawah. Wal aslu fi ayyakuna lil wujub. Dan hukum asal dari perintah ini adalah wajib. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Ketika atasan menyuruh bawahan, maka bawahan itu wajib melakukan apa yang diperintahkan. Itu hukum asalnya. Ka'aqimis shalah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah. Yaqtadil wujub, menghendaki wajibnya mendirikan salat. Jadi perintah yang ada dalam Al-Quran, perintah yang ada dalam hadis, secara asal semuanya menunjukkan wajib. Kapan tidak wajib? Kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Kemudian al-mabhath tsani, pembahasan yang kedua, fil ma'anil mustafada minal amr, makna-makna yang dihasilkan oleh perintah.
atau yang bisa kita pahami dari perintah selain makna asalnya. Makna asalnya kan wajib. Tapi terkadang ada perintah tapi tidak wajib. Ada perintah tapi ternyata tidak wajib. Ada pembahasan sebelumnya, sebelum masuk kita ini, masuk perintah yang tidak bermakna wajib. Ada sebenarnya ini pembahasan sudah dibahas ketika kita membahas tentang wajib. Bentuk-bentuk dalil yang menunjukkan sesuatu itu wajib. Tapi di sini khusus perintah. Kapan perintah itu menunjukkan wajib? Atau apa dalilnya bahwasanya hukum asal perintah itu punya wajib? Dalil bahwasanya perintah itu hukumnya wajib. Karena di sini ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Hanya saja Andre Kurta memilih, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwasanya hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Ada pendapat lain mengatakan hukum asalnya perintah itu adalah mubah, hukum asalnya perintah itu adalah anjuran, mustahab. Tapi pendapat-pendapat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, begitu pula dalil-dalil hadis, begitu pula dengan dalil-dalil secara akal, logika. Dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya hukum asal itu hukumnya wajib, hukum asalnya perintah itu hukumnya wajib, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Kata Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perintah, urusan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Urusan, termasuk perintah. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Mereka punya pilihan. Memilih antara mengamalkan atau tidak mengamalkan perintah. Kata Allah, tidak pantas seorang mukmin berbuat seperti itu. Ketika ada perintah, kerja. Jangan pilih-pilih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubin. Ada ancaman bagi orang yang menyelisih perintah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini jelas bahwasanya perintah Allah itu harus dikerja. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amr." Berikan peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi SAW, urusannya. Antusibahum fitnah, fitnah menimpa mereka, musibah, ujian, au yusibuhum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Ini jelas juga ayat ancaman bagi orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kemudian dalam Al-Quran banyak juga Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa menyelisih perintah itu adalah maksiat. Menyelisih perintah adalah maksiat, seperti firman Allah tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti mereka selalu menjalankan perintah. Karena meninggalkan perintah adalah maksiat. Berarti perintah itu hukumnya wajib. Seperti juga ucapannya Nabi Musa kepada Khidr, wala a'si laka amra, saya tidak akan menyelisihi perintahmu. Berarti menyelisihi perintah itu adalah maksiat. Berarti melakukan perintah adalah wajib. Kemudian di antara dalil bahwa perintah itu wajib, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, qala ma mana'aka al tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud ketika saya perintahkan? Jadi iblis ditegur karena tidak menjalankan perintah Allah. Seandainya perintah itu tidak wajib,
maka tidak perlu ditegur iblis. Iblis tidak ditegur. Kenapa tidak melakukan perintah? Tapi karena perintah itu wajib, makanya iblis ditegur. Makanya iblis dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena tidak melakukan perintah. Berarti menjalankan perintah itu hukumnya wajib. Kemudian secara logika, ketika seorang raja atau seorang bos, seorang presiden memerintahkan bawahannya, apakah bawahan mengatakan ini perintahmu tidak wajib? Pasti semua perintah atasan itu hukumnya wajib. Makanya atasan marah kalau memerintahkan sesuatu dan lambat dikerjakan oleh bawahannya. Kenapa? Karena tabiatnya perintah itu wajib. Jadi seumpamanya ada tuan rumah memerintahkan kepada pelayan, maka ambilkan saya air. Apakah pelayannya ini mengatakan perintah kan tidak wajib? Nanti saja. Tidak, pasti ketika diperintah langsung kerja. Ketika tidak dikerja pasti tuannya marah. Karena memang secara fitrah, secara logika, perintah itu hukum asalnya wajib. Kapan tidak wajib? Kalau ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Seperti pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, Andre Kuruta di sini mengatakan fil ma'anil mustafada minal amr, makna-makna yang terkadang bisa diambil dari perintah selain wajib. Kata Andre Kuruta, yusta'malul amru fi ghairi mawdi'. Terkadang perintah dipergunakan bukan pada makna sesungguhnya yang ditetapkan padanya. Mawdi'ah, jadi perintah itu ditetapkan hukumnya wajib. Tapi terkadang orang Arab, Al-Quran dan Sunnah mempergunakan perintah tapi tidak bermakna wajib. In wujidat qarinatun fal tastami'. Apabila ada qarina, ada petunjuk, maka dengarkanlah. Artinya ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut bukan sesuatu yang wajib. Apabila ada qarina atau ada petunjuk akan hal tersebut. Kata Andre Kuruta, kan nadbi. Terkadang perintah itu menunjukkan apa? An-nadb. Menunjukkan anjuran saja, bukan perintah. Seperti contohnya hadis Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib. Sallu fil amar, perintah. Salatlah sebelum salat maghrib, arti salat sunnah qabla maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. 3 kali Nabi perintahkan untuk salat sunnah maghrib sebelum qabla maghrib. Kemudian di ucapan yang ketiga Nabi mengatakan liman sya, bagi yang mau. Ucapan Nabi mengatakan bagi yang mau, ini karina petunjuk bahwasanya perintah salat sunnah sebelum maghrib, salat sunnah qabla maghrib itu bukan wajib karena Nabi mengatakan liman sya, bagi yang mau saja. Ini kan nadbi. Wa doa, terkadang perintah bermakna doa. Itu kalau dari bawahan ke atasan. Ketika bawahan memerintahkan kepada atasannya, itu bukan wajib. Jadi kalau seumpamanya pelayan memerintahkan sesuatu kepada tuannya, maka itu bukan kewajiban karena bawahan tidak memerintahkan sesuatu yang wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini perintah semua, tapi apakah hamba memerintah Allah? Hamba tidak memerintah Allah. Makanya namakan doa, tidak dikatakan perintah. Jadi karena kalau perintah itu hukumnya wajib, sedangkan di sini hanya doa, memohon saja. Wadawami, terkadang bermakna untuk melakukannya setiap saat. Untuk melakukannya setiap saat, diperintahkan agar senantiasa dikerjakan.
Kemudian terkadang wal idz, hanya untuk sebagai izin saja, sebagai pembolehan. Perintah sebagai petunjuk bahwasanya boleh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu wa kulu washrabu." Kulu washrabu. Kita diperintahkan makan dan minum. Apakah perintah ini wajib? Tidak. Artinya izin, silahkan makan ketika di malam hari di bulan Ramadan, mendatangi istri di malam hari bulan Ramadan. Bukan satu yang wajib, tapi artinya silahkan, tidak apa-apa, halal. Hanya sebatas izin. Wat tahdid, bahkan terkadang perintah bermakna ancaman. Perintah terkadang bermakna ancaman. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ada perintah untuk kafir. Apakah Allah memerintahkan kita untuk kafir? Tidak. Ini falyakfur artinya ancaman bagi orang yang berbuat kekufuran. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Makanya ada ancaman setelahnya. Jadi perintah di sini falyakfuru, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman beriman, siapa yang mau kafir kafir. Perintah kafir di sini bukan berarti boleh kafir atau wajib kafir, tidak, tapi ancaman bagi orang yang kafir. Terkadang ikram. Ikram artinya perintah untuk memberikan pemuliaan, memuliakan seseorang. Wa ghairiha bihasabil qarina. Atau makna-makna lain disesuaikan dengan qarinanya. Jadi bukan cuma yang disebutkan doa, kemudian dawam, al-izn, kemudian tahdid, al-ikram. Banyak lagi sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi tidak selamanya perintah itu bermakna wajib, tapi hukum asalnya perintah adalah wajib. Kapan tidak wajib? Kalau ada petunjuk-petunjuk lain. Wa haka wahidun minal amthila. Guru mengatakan ini salah satu dari contoh, kadkhuluha bisalamin aminin. Seperti firman Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Sini ada perintah. Apakah perintah di sini wajib? Tidak, bukan bermakna wajib. Fa innamal ikram. Artinya Allah memerintahkan kita masuk surga sebagai pemuliaan. Artinya Allah memuliakan kita dengan perintah memasuki surganya. Fa innaha li ikramil mu'minin. Ini hanya sebatas pemuliaan terhadap orang-orang beriman. Nah, ini dua pembahasan tentang al-amr. Nanti kita lanjut pembahasan berikutnya tentang perintah, tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perintah. Ini muhim. Banyak perselisihan ulama dalam masalah fikih disebabkan di sini karena perselisihan mereka terhadap kaidah-kaidah ini. Insyaallah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Baik, alhamdulillah tadi penjelasan oleh Tur. Karenanya mungkin ada di antara para santriwati baik di Adbrat, di asrama Andi Gelak, dan di lokasi pengabdian baik itu di Takala maupun Sering. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Soal? Jelas ya. Mungkin masih sih. Nah, harus bisa muraja. Pertemuan berikutnya lebih berat lagi. Ah, iya. Ya, mudah-mudahan ya. Yang penting pernah dengarlah. Minimal pernah dengar, minimal ada pemicu untuk lebih giat belajar, terkhusus belajar bahasa Arab. Nah, karena kalau tidak paham bahasa Arab, susah juga. Karena tidak tahu apa itu perintah, apa itu larangan. Nanti lagi ada pembahasan, ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Nah, ini semuanya kaitannya dengan bahasa. Nah, jadi semangat belajar bahasa Arab. Nah, kalau kuasai bahasa Arab, nanti belajar lagi usul fikih bisa lebih paham lagi. Jadi, mudah-mudahan ada manfaatnya lah, ada berkahnya lah, insya Allah.
Ya, kita Kemudian tutup doa. kita tutup pengajian kita doa Syekh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha Amin. illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Dokter. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.